Salam Guru Penggerak. Saya Devira Aristiarani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar, akan memaparkan dan menampilkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata yang saya lakukan berdasarkan rancangan tindakan aksi nyata yang telah saya rencanakan sebelumnya. Dengan latar belakang, sekolah yang ideal adalah sekolah yang dapat memberikan rasa nyaman bagi peserta didik ketika belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif dapat dibangun melalui pembentukan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Keyakinan kelas membantu guru membentuk budaya positif di sekolah. Sedangkan segitiga restitusi dapat membimbing murid melakukan disiplin positif dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan adalah mewujudkan budaya positif melalui keyakinan atau kesepakatan kelas, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan tolok ukur, terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman bagi peserta didik, keaktifan siswa dalam menyusun keyakinan kelas, dan dapat diterapkannya budaya positif secara konsisten. Lini masa tindakan. 1. Melakukan sosialisasi tentang budaya positif pada warga sekolah. 2. Memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. 3. Memajang keyakinan kelas yang telah disepakati pada dinding kelas. 4. Melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Kolaborasi antar warga sekolah, baik kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua murid dalam penerapan keyakinan kelas agar dapat diwujudkan tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, namun juga di lingkungan keluarga atau masyarakat. 2. Fasilitas sekolah sebagai sarana sosialisasi tindakan dan media membuat keyakinan kelas. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi sekolah mengenai budaya positif. Diawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, pengisian daftar hadir, hingga rangkaian kegiatan diseminasi tentang budaya positif dengan rekan sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bintarinese selaku Kepala UPT SD Negeri Karawajo 1, Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Karawajo 1, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat inti, kelima refleksi, dan keenam penutup. Untuk acara yang pertama, mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Dari pandu ibu
ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Bintari Ningsih SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT Karangrejo 1. Yang saya hormati pula Ibu Devi Aristiarani yang saat ini sebagai narasumber. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan luar biasa nikmat yang banyak, sehingga di ruangan yang penuh berkah ini kita bisa mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Devi Aristiarani SPD. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan selalu pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya nanti di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut bangga, kita patut berbahagia. Mengapa? Karena saudara kita, teman kita, salah satu guru UPT Karangrejo 1 telah lolos mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak angkatan 9. Kita doakan mudah-mudahan selama mengikuti pendidikan guru penggerak diberi kelancaran, diberi kemudahan sampai nanti tugas yang paling akhir. Amin. Dan mudah-mudahan sampai nanti Ibu Devi Aristiarani berpredikat sebagai guru penggerak. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini, pada kesempatan diseminasi budaya positif, mari kita menyeser, istilahnya menyeser ilmu-ilmu yang sudah diterima Ibu Devi selama kurang lebih 2 bulan. Ibu Devi selama 2 bulan, mari trik-triknya bagaimana menghadapi anak, bagaimana budaya baiknya, nanti semuanya kita seser, kita saring, kita serap ilmunya, dan nantinya kita implementasikan, kita praktekkan di pembelajaran di kelas kita masing-masing. Dengan demikian, harapan kita mutu pendidikan di Karangrejo 1 semakin meningkat dan nantinya akan menjadi teladan SD-SD di sekitar kita. Demikian harapan dari Bapak Ibu Guru semua. Ibu Devi jangan eman-eman menularkan ilmunya yang sudah didapat. Kami menunggu imbasnya dari Ibu Devi dengan seikhlas-ikhlasnya. Sementara yang bisa saya sampaikan cukup, ada kurang lebihnya, banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bu Bintari Ningsih atas sambutannya. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti tentang pemaparan melalui diseminasi budaya positif oleh Ibu Devira Aristiarani SPD. Kepada Ibu Devira disilakan. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senekarsa Bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat ya hari ini? Kasih. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Bintaningsih selaku Kepala UPT SD Negeri Karangrejo 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Karangrejo 1. Terima kasih telah menyempatkan untuk menghadiri dan mengikuti acara diseminasi yang akan saya paparkan hari ini berkaitan dengan budaya positif. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan rizkinya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu, di sini kita berkumpul hari ini untuk mengikuti diseminasi yang akan saya paparkan dengan judul Budaya Positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab dengan pernyataan setuju atau tidak setuju. Untuk yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Hampir semuanya setuju ya? Yang tidak setuju? Bu Lili? Enggak selalu. Tidak selalu, ya. Bebas ya Bapak Ibu ini menjawabnya ya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi siswa. Setuju? Setuju, hampir semuanya setuju. Kemudian yang ketiga, perlu adanya guru yang ditakuti di sekolah. Tidak setuju. Oke, untuk yang keempat, guru harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan siswa. Setuju. Kemudian semua anak pandai dengan bakatnya masing-masing. Setuju. Oke, hampir semuanya memiliki jawaban yang sama ya. Kemudian, nah, bab kita hari ini adalah tentang budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Di sini sudah tertulis, budaya positif merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai pelajar Pancasila. Nah, untuk mempelajari budaya positif ini kita sudah merangkum dalam konsep inti menciptakan budaya positif. Di sini pertama yang akan kita bahas nanti adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, disiplin positif. Sebelumnya kita mempelajari tentang paradigma belajar. Ternyata pembelajaran atau pendidikan yang kita jalani saat ini itu mengalami paradigma perubahan nih Bapak Ibu. Di sini apa yang dimaksud dengan paradigma sebenarnya? Bapak Ibu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan paradigma? Ini paradigma itu merupakan suatu keyakinan diri tentang sesuatu, bahwa sesuatu itu memiliki perubahan-perubahan. Dan paradigma ini biasanya berubah karena sejalan dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini ada poin-poin yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang bagaimana Bapak Ibu? Pembelajaran yang
menggunakan metode beragam dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk mewujudkan paradigma perubahan belajar ini, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada sedikit permainan. Permainannya ini tentang cobalah buka. Di sini ada gambar genggaman tangan, bukan bogemin ya, genggaman tangan. Di sini Bapak Ibu bisa mencoba dengan cara bagaimana? Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Coba Bapak Ibu semua mengepalkan tangan. Di sini anggap di dalam tangan yang Bapak Ibu genggam ini ada benda yang sangat berharga. Nah, di sini salah satu menggenggam dengan erat dan teman yang lain itu ingin mencoba membuka genggaman tersebut. Coba bisa diperhatikan, teman yang membuka genggaman tangan ini, mereka mencoba ingin mengambil benda yang Bapak Ibu pegang. Nah, dan Bapak Ibu yang memegang benda yang erat itu berusaha bagaimana melindungi benda yang berharga itu. Boleh yang membuka dengan cara menggelitik atau merayu atau membujuk. Coba silahkan dicoba. Nah, ini contoh dari boleh dengan menggelitik. Ya, harus tetap. Dan Pak Sandi bertahan, bertahan sekali guys. Bertahan. Apalagi diberikan ada yang mempertahankan, ada yang tetap memegang Pak Sandi. Erat tinggi. Iya, sebenarnya apa Bapak Ibu makna di permainan ini? Permainan ini bermakna tentang kontrol diri Bapak Ibu. Nah, seseorang itu bisa memegang kendali apa yang mereka miliki dengan cara mengontrol diri. Ada kemauan untuk melepas. Ada juga yang ingin tetap mempertahankan, ya betul sekali, tetap mempertahankan apa yang dimiliki. Kira-kira kontrolnya itu berasal dari mana Bapak Ibu? Dari diri sendiri, betul sekali. Ada yang ingin membuka karena bujukan atau karena digoda, ada juga yang ingin mempertahankan karena adanya kontrol diri. Nah, di sini ada teori kontrol oleh William Glasser. Choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Kadang kita menemui anak-anak manut atas peraturan yang kita buat, tapi sebenarnya apakah mereka itu menurut karena kemauannya sendiri atau karena kita yang selalu memberi bimbingan? Nah, seperti itu. Untuk contoh, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita kan berkeinginan anak-anak menurut dengan peraturan kita, karena kita merasa kita adalah orang dewasa yang bisa mengendalikan anak. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat untuk kita. Mungkin untuk anak harus perlu mencerna lagi. Kemudian, nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kita harus berpikiran apa Bapak Ibu intinya?
terbuka. Oke. Nah, di sini ada unsur penting dalam mewujudkan budaya positif adalah dengan disiplin positif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan dari Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Prinsip atau kebajikan universal apa Bapak Ibu yang kita pelajari dan kita kembangkan kepada anak-anak pada kurikulum Merdeka ini? Nah, ini nilai kebajikan universal yang telah kita kembangkan pada anak didik kita. Ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, apa Pak Sandi? Berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, beranalitis. Keenam, mandiri. Nah, ini yang sudah kita kembangkan pada anak didik kita di sekolah. Nah, di sini terdapat kesimpulan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, tugas kita sebagai guru di sini kita bisa sama-sama mengisi kalimat rumpang, oke Bapak Ibu. Untuk yang pertama, tugas kita sebagai guru adalah menciptakan peserta didik yang memiliki titik-titik diri. Kira-kira diisi oleh apa? Percaya diri, harga diri, motivasi. Iya, benar sekali. Memiliki motivasi diri. Jadi motivasi itu berasal dari dirinya sendiri. Kemudian sehingga mereka dapat berperilaku mengacu pada nilai apa Pak Haris? Kebajikan universal seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Kemudian dan memiliki motivasi yang berasal dari dalam intrinsik. Iya betul sekali, motivasi intrinsik ke arah yang lebih baik. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita nanti akan belajar apa saja yang mempengaruhi motivasi perilaku manusia. Terutama kita sebagai guru berarti motivasi berkaitan dengan anak didik kita. Nah, di sini Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyimpulkan terdapat 3 motivasi yang selalu ada dalam diri setiap manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan. Kemudian menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan imbalan. Segala sesuatu pasti ada alasan ya Bapak Ibu untuk melakukannya itu. Nah, coba sekarang mari kita renungkan. Nah, di sini bisa dibacakan yang keras Pak Malik. Ini sebagai seorang guru, saat Anda hadir ke sekolah tepat waktu,
motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapatkan surat peringatan, atau Anda ingin mendapat pujian sebagai pendidik teladan atau berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri sebagai teladan murid karena Anda percaya perilaku guru akan ditunggu dan ditiru murid Anda, atau bahkan kombinasi dari dua atau ketiganya. Nah, pilih mana Bapak Ibu kira-kira yang memotivasi kita untuk datang tepat waktu ke sekolah? Kira-kira yang mana? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur, atau karena mendapatkan pujian, ingin mendapatkan pujian, dan ataukah karena Anda menghargai diri sendiri? Karena Anda percaya bahwa apa yang kita lakukan itu akan digugu dan ditiru oleh murid kita. Dari kombinasinya. Mungkin dari Bapak Ibu? Dari mana? Yang ketiga. Alhamdulillah nih Bapak Ibu, ini semuanya jujur ya. Ya, yang paling baik memang untuk yang ketiga, karena kita itu ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri sebagai teladan murid. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan motivasi itu terdapat hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini sudah terdapat kesimpulannya, Bapak Ibu. Untuk hukuman itu bersifat satu arah, berupa hukuman fisik, tidak terencana, murid tidak dilibatkan dalam membuat peraturan tersebut. Itu jika hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, guru selalu memonitor, terencana, disepakati sesuai aturan. Jadi guru itu masih tetap memonitor apakah anak ini masih melakukan pelanggaran atau tidak. Kemudian murid merasa tidak nyaman. Mungkin dari hukuman atau konsekuensi dua-duanya membuat murid tidak nyaman. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Oke. Untuk restitusi itu ciri-cirinya menciptakan kondisi agar murid menyadari kesalahannya. Murid diajarkan mencari sendiri solusi masalah yang dihadapi. Ini adalah kesimpulan singkat mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari Bapak Ibu. Tentang materi konsekuensi restitusi ini kira-kira mana yang sering kita lakukan? Restitusi, ya dari mungkin restitusi, mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Mungkin gabungan antara konsekuensi dan restitusi. Ya, betul sekali. Jadi kalau bisa disimpulkan, hukuman itu patut kita berikan atau tidak Bapak Ibu? Sebenarnya tidak. Mungkin ada alasan-alasan. Nah, kita gali lagi ya dari materi berikutnya. Sekarang mari kita tebak Bapak Ibu. Di sini ada lari 10 kali mengelilingi lapangan karena terlambat. Kira-kira ini masuk ke hukuman, konsekuensi, atau restitusi Bapak Ibu? Jika melihat dari ciri-cirinya tadi. Hukuman. Untuk yang kedua, membersihkan coretan di meja saat pelajaran seni. Kira-kira hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Kenapa kok menjawab konsekuensi? Kenapa Bu? Sebelum memberikan hukuman itu sudah ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi untuk membersihkan coretan di meja saat pelajaran sini tergolong konsekuensi. Sanksi yang diberikan itu kalau bisa saya simpulkan ya, sanksi yang diberikan itu masih berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan anak, ya kan Bu? Ya. Terus kemudian yang ketiga, hormat bendera karena bolos saat upacara. Termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman? Iya. Hormat bendera. Alasannya kenapa kok hukuman? Karena anak itu tidak ikut upacara, maka harus dihukum.
Oh begitu nggih. Karena tidak mengikuti upacara jadi hukumannya berupa hormat bendera. Tapi itu masih sejalur dengan kegiatan yang diikutinya. Inggih, kalau menurut Pak Malik masih berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan, nggih Bapak Ibu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi jika masih berkaitan? Walaupun ini terlihat seperti hukuman fisik, oke? Ya. Termasuk apa berarti Bapak Ibu? Konsekuensi, nggih betul sekali. Kemudian kehilangan 10 menit waktu istirahat karena gaduh saat pelajaran. Konsekuensi ini bisa diperkuat jika misalnya kita sebelum melaksanakan konsekuensi ini kita sepakatan dulu dengan anak. Iya betul sekali. Kemudian membersihkan air tumpahan di meja karena tersenggol. Yang ketiga tadi apa yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi bukan beda? Restitusi. Oh restitusi. Yang mana Bu? Tadi kan ada hukuman. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau membersihkan air tumpah di meja karena tersenggol itu otomatis mungkin anak sendiri langsung otomatis membersihkan air yang tumpah di meja sendiri. Bertanggung jawab. Tanpa disuruh kok. Iya. Kemudian berikutnya membersihkan kamar mandi karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Karena tidak berkaitan dengan kesalahan. Oke, betul. Lari 10 menit mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Begitu ya Pak Rizky? Dipraktekkan juga Pak ya? Ya, saya praktekkan. Ya. Berarti kita tidak memberikan hukuman tapi konsekuensi. Oke. Tidak boleh hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu ternyata jika kita memberikan hukuman, kita itu akan memberikan identitas gagal. Sedangkan untuk identitas sukses, mewujudkan suatu disiplin positif di sekolah, kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan di situ perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di situ dari baris yang pertama, kalau hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi di sini murid atau anak belajar taat peraturan. Jika restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jika dia berbuat salah harusnya bagaimana? Nah, itu dikembalikan kepada anak. Itu kalau restitusi. Kemudian baris yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Itu juga hukuman. Dampaknya pada murid apa? Nanti murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, atau bahkan mengasingkan diri. Begitu ya. Jika konsekuensi, murid itu akan mencoba mengontrol anak itu dengan penguatan yang positif. Ini yang dilakukan guru. Tetapi dampaknya untuk anak apa? Anak akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, misalnya dia harus menenangkan diri dulu, kemudian penahanan atau detention. Jika restitusi kita terapkan kepada anak, anak itu akan paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian murid atau anak itu tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, itu beberapa contoh dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, beralih ke materi yang ketiga tentang konsep inti budaya positif, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa bukan peraturan kelas? Sedangkan kita lebih sering menerapkan peraturan dibandingkan dengan keyakinan kelas. Sebenarnya mengapa kita memiliki, ini terdapat beberapa kalimat pemantik, dua kalimat pemantik yang bisa Bapak Ibu tebak ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Untuk apa? Karena untuk keselamatan Untuk keselamatan. Dibandingkan dengan pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Untuk kesehatan. Jadi kalimatnya itu lebih singkat atau
Kalau kita menjawabnya dengan untuk keselamatan dan untuk kesehatan seperti itu. Lebih singkat, ya benar sekali. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya lebih singkat dan lebih umum untuk dipahami anak. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita akan mencoba untuk membuat keyakinan di kelas kita masing-masing. Nah, untuk yang perlu kita ketahui sebelum kita mempraktekkan membuat keyakinan kelas, di sini ada beberapa poin ciri-ciri keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam kalimat positif. Jadi tidak menggunakan kata jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu berarti kalimatnya negatif. Bisa juga menjadi apa Bapak Ibu? Buanglah sampah di tempatnya. Kalau misalnya saya singkat lagi menjadi jagalah kebersihan. Cocok, berarti itu lebih singkat lagi ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus melihat kondisi kelas kita. Kalau kita menerapkan keyakinan kelas seperti ini, kira-kira anak-anak mampu atau tidak? Kemudian fasilitas sekolah kita memadai atau tidak? Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas, kita harus melibatkan seluruh warga kelas, yang jadi wali kelas dan siswa-siswinya. Nah, Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas nanti di kelas, Bapak Ibu bisa menggunakan contoh sticky note seperti yang saya tajam di sini ya. Itu anak-anak bisa membuat peraturan kelas dulu menggunakan bahasa anak-anak. Anak-anak bebas membuat peraturannya menggunakan kalimat negatif pun itu diperbolehkan saja dulu. Kemudian kita nanti akan memandu menjadikan peraturan kelas itu tadi adalah kesepakatan, sehingga nanti bisa lebih ringkas lagi menjadi keyakinan kelas. Kira-kira perlu banyak atau sedikit Bapak Ibu untuk keyakinan kelas itu jika kita memasangnya di kelas? Banyak? Sedikit saja. Iya, sedikit saja nih Bapak Ibu ya. Sekitar kalau bisa, ini kan contohnya dari beberapa peraturan yang dibuat anak-anak itu pasti kita bisa meringkasnya menjadi oh ini masuk kategori yang keselamatan misalnya, ini masuk kategori yang kesehatan. Nah, itu bisa kita rangkum sehingga nanti keyakinan kelasnya menjadi lebih sedikit. Nah, berkaitan dengan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, coba kita simpulkan sama-sama. Tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan berikut. Jika anak-anak misalnya mengumpulkan peraturannya, poin-poinnya seperti ini, nanti peraturan kelasnya bisa kita ubah menjadi kesepakatan kelasnya seperti apa. Misalnya nomor 1, kembalikan barang pada tempatnya. Kalau kita ubah menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas, itu menjadi seperti apa Bapak Ibu? Terapkan disiplin. Bisa ya Bu, Bapak Ibu. Kemudian dilarang merokok. Ini tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu, bisa digunakan juga untuk anak-anak misalnya di luar lingkungan sekolah, di rumah atau seperti itu. Dilarang merokok, berarti itu nanti hubungannya dengan apa? Kesehatan. Bisa jagalah kesehatan. Kemudian hadir 15 menit sebelum pelajaran. Disiplin, tegakkan disiplin. Berarti itu bisa ya? Nah, terus bergantian menunggu giliran. Tertib, betul sekali. Budayakan tertib. Nah, kemudian gunakan masker untuk kesehatan. Kira-kira sama nih Bapak Ibu dengan yang nomor 2. Nah, itu bisa disimpulkan, dipersingkat menjadi keyakinan kelas menjaga kesehatan. Nah, untuk konsep inti yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan
lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang sudah kita pahami dari dulu kita pegang? Atau kebutuhan pokok kita? Apa Bapak Ibu? Bicara Sandang, pangan, papan. Iya, sandang, pangan, papan. Itu untuk kita manusia-manusia dewasa gitu Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kita masih memiliki kebutuhan dasar yang lain. Nah, di sini Maslow, seorang tokoh teorikus, itu memaparkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, untuk kesenangan. Dan keempat, penguasaan. Kelima, kebebasan. Berarti sebenarnya kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, untuk bertahan hidup ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Pakaian, makan, kesehatan, rasa aman. Kalau untuk yang kasih sayang atau rasa diterima, itu contohnya adalah kerja sama, dipedulikan dengan teman, dihargai. Kemudian kesenangan itu bisa contohnya anak-anak bebas bermain, bergaul, antusiasisme, tertawa, happy, senang gitu ya. Kemudian untuk penguasaan itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi dan didengar pendapatnya. Kemudian untuk kebebasan ini merupakan kebutuhan dasar yang anak-anak sering diluapkan di sekolah, ya Bapak Ibu. Contohnya ada mandiri, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Dia masih ingin bebas tanpa ada tekanan dari guru, orang lain. Nah, mari kita telisik lagi. Kebutuhan dasar apa yang sebenarnya ingin dipenuhi dari kasus-kasus yang ada di depan? Di sini contoh kasusnya yang pertama, Doni mengambil bekal makanan temannya karena lapar. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Doni, Bapak Ibu? Bertahan hidup. Benar sekali karena berkaitan dengan makan. Dia mengambil makanan dari temannya karena dia lapar. Kemudian yang kedua, Doni suka membagi kue kepada temannya agar mau mengajaknya bermain bersama. kasih sayang. Iya, kasih sayang. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkannya, iya, dilakukan dengan cara dia membagi-bagikan kue kepada temannya agar temannya, iya, biar diperhatikan, biar mau diajak main. Yang ketiga, Doni bangga ditakuti teman-temannya karena berani mengambil bekal temannya. Penguasaan, dianggap hebat. Nah, yang keempat, Doni bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya sehingga mengambil bekal temannya. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Untuk kebebasan. Betul sekali ya Pak. Untuk kebebasan, bebas dia melakukan apapun karena sudah bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Bosan ya. Nah, untuk poin yang kelima ini yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, kita nanti masuk yang mana kira-kira nih? Ada 5 posisi. Yang pertama itu tipe penghukum, yang kedua pemantau, ketiga pembuat rasa bersalah, keempat teman, yang kelima adalah manajer. Nah, coba nanti kita termasuk golongan yang mana untuk masuk ke posisi kontrol ini. Apa ciri-ciri dari pemberi hukuman, pemantau, pembuat rasa bersalah? Nah, ini saya rangkum dalam beberapa pertanyaan. Ini ada contohnya.
Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada satu kasus, yaitu siswa selalu datang terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau kita memberikan sanksi berupa hormat bendera 1 jam, itu termasuk kita itu masuk ke posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Hukuman. Kita itu berarti masuk dalam memberi hukuman. Nah, kemudian untuk kasus yang sama, seorang guru mengatakan seperti ini, ayo dong ikuti aturannya, lain kali jangan diulangi ya. Termasuk posisi kontrol yang mana? Teman. Kita bicaranya seperti teman saja, santai gitu ya. Kemudian berapa kali harus Bapak ulangi? Kamu mengecewakan Bapak. Tipe? Bukan. Berapa kali harus Bapak ulangi? Kamu mengecewakan Bapak. Membuat rasa bersalah. Anaknya diajak ngomong seperti itu, pasti anaknya merasa, wah aku salah tiba nah seperti itu. Kemudian yang bawah, kamu tahu apa kesalahanmu, bagaimana cara memperbaikinya. Kira-kira kata-kata itu diucapkan jika posisi kontrol sebagai manajer. Anak diajak untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Kemudian yang terakhir, kamu sudah tahu kan konsekuensinya, besok jangan sampai terlambat lagi. Ini berarti gurunya itu selalu memberikan pantauan, ya kan? Kemarin terlambat, sekarang ketahuan terlambat lagi, berarti guru ini melakukan pemantauan. Jadi tipe yang mana Bapak Ibu? Pemantau. Ini ya. Kita yang mana Bapak Ibu? Bingung. Ya, kita bisa mengkombinasikan, bisa posisi kontrolnya sebagai teman, Kalau posisi manajer, bisa posisi sebagai kasusnya dan juga kesalahan. tergantung dengan kasus dan kesalahan yang dilakukan anak. Kalau kita ingin sharing sama anak menggunakan kata-kata yang santai, masuk ke teman. Jika kita ingin mengajarkan anak untuk memecahkan masalah, memperbaiki kesalahannya apa, kita bisa menggunakan posisi manajer. Nah, terdapat beberapa contoh soal ini Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku di sini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, sama seperti tadi, masuk posisi kontrol apa jika guru mengucapkan hal seperti itu Bapak Ibu? Pemantau. Benar sekali. Yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk memperbaiki masalah ini? Manajer. Betul ya? Anak diajak untuk memperbaiki masalah. Kemudian, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Agak santai nih Bapak Ibu. Kemudian, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Pemantau. Mungkin ini anak sudah melakukan kesalahan berulang kali ya ini. Berarti ini gurunya posisinya sebagai pemantau. Nah, ini Bapak Ibu untuk menerapkan restitusi yang sudah kita bahas tadi. Ternyata untuk melakukan restitusi atau apa ya, pengendalian murid yang memiliki standar yang baik untuk kita sampaikan kepada anak adalah tadi restitusi. Itu terdapat 3 tahapan. Tahapannya apa saja Bapak Ibu? Di sini ada yang pertama, ada menstabilkan identitas. Itu yang pertama kali dilakukan oleh guru. Kemudian tahapan yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
keyakinan. Itu sesuai, kalau kita misalnya tadi sudah membuat keyakinan kelas, kita kembalikan, kita tanyakan lagi keyakinan kelas apa yang sudah kita buat dan anak langgar. Nah, itu nanti bisa kita kembalikan jika kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog antara guru dan siswa dengan pemberian pertanyaan pemantik untuk menggali alasan siswa berbuat kurang baik serta melatih tanggung jawab. Nah, itu adalah pengertian dari segitiga restitusi. Segitiganya itu adalah 3 tahapannya. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi ini? Nah, di sini terdapat penjelasannya. Pada tahap 1, menstabilkan identitas. Ini sesuai prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita mengatakan kepada anak secara halus, ini terdapat beberapa poinnya, okay? Untuk yang pertama, yang bisa dikatakan guru bisa berkata seperti ini: berbuat salah itu wajar. Kemudian, jika ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Seperti apa nih Bapak Ibu? Kalau saya menyimpulkannya itu seperti membombong dulu gitu loh, okay? Untuk menstabilkan identitas itu. Kemudian yang ketiga, kamu berhak kok merasa begitu, atau kamu berhak kok marah. Kemudian ibu tidak mencari salah, ibu hanya ingin mencari solusi permasalahan ini. Jadi nanti anak itu merasa tidak tertekan waktu kita panggil untuk kita tanyai ada masalah apa seperti itu. Oke? Ini untuk tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sesuai prinsip setiap tindakan itu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya validasi tindakan yang salah itu pasti punya alasan. Apa yang belum terpenuhi dari anak itu sehingga dia melakukan tindakan yang kurang baik. Pertama, guru bisa menyebutkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa loh ya melakukan yang lebih buruk. Kemudian, pasti kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang berharga. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang bisa diucapkan guru pada tahap validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kembalikan kepada anak. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol, adanya motivasi intrinsik dalam diri. Menanyakan keyakinan. Contohnya, apa keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Kita kan punya keyakinan yang sudah kita buat, ya Bapak Ibu. Kemudian, seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Apakah kamu berbuat seperti itu sudah sesuai dengan keinginan kelas yang kamu inginkan? Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kalimat-kalimat ini bisa diucapkan untuk menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, ini nanti akan saya putarkan video tentang anak yang melakukan pelanggaran, ya. Ini hanya sekedar contoh. Saya mengusahakan melakukan segitiga restitusi pada anak tersebut. Namun setiap kali tindakan pasti ada tahap-tahap. Tidak bisa langsung anak itu wah jerah atau langsung sadar, ya. Sulit sekali seperti itu. Nah, ini contoh kasus dari yang pernah saya video atau saya rekam. Nah, kesalahan apa Bapak Ibu yang dilakukan anak ini tadi? Menyanyikan yang suara saja. Ya, menyanyikan lagu nasional tapi dengan keras atau tidak sesuai dengan
Iya, dan saya mencoba melakukan segitiga restitusi kepada anak ini. Ini siapa Bapak Ibu? Alfian. Pas kemarin itu waktu Bu Dewi masuk kelas 2, kamu nyanyi lagu nasionalnya keras sekali. Kenapa enggak? Ingat. Itu kenapa? Alia kok nyanyi dengan keras seperti itu? Dewi masuk kelas 2, kamu nyanyi lagu nasionalnya keras sekali. Kenapa enggak? Ingat. Itu kenapa? Alia kok nyanyi dengan keras seperti itu? Dia masih pada pengajiannya di pertamanya. Ya kalau teman-temannya tidak benar, nanti Bu Dewi juga nanya juga keras seperti itu. Tapi kalau terlalu keras sambil teriak-teriak, kelihatannya teman-temannya gimana nanti? Oh benar. Masih kertas tidak kedengeran jawabnya. Oh gitu, harus gitu ya. Oh nanti teman-temannya gimana rasanya kalau kamu terlalu keras itu gimana nanti? Berisik, terganggu. Ya kalau teman-temannya nanti terganggu tahu ya. Iya. Terus kalau tadi tidak kamu seperti itu berarti benar atau salah misalnya ya? Kalau sampai membuat temannya terganggu berarti tadi tidak kamu benar atau salah? Salah. Kamu tahu kalau itu salah? Iya. Terus untuk memperbaikinya bagaimana? Kalau kesepakatan, kalau keyakinan kelas kita menyanyi itu dengan sikap bagaimana? Siap? Begitu? Iya, tidak dengan teriak. Besok kamu mau memperbaiki apa tidak cara menyanyi? Perbaiki dengan cara bagaimana? Pelan, nyanyinya dengan cara pelan. Yaudah, makasih Alfian. Besok tidak boleh diulangi loh ya. Oke, tos dulu. Ini kasus yang kedua Bapak Ibu Jonathan. Kenapa Jonathan? Kenapa Jonathan? Nah, ini segitiga restitusi yang coba saya lakukan dengan Jonathan. Nggak tahu. Kemarin olahraga ingat nggak ada kejadian apa? Jonathan Ingat apa itu? Cocok ya, Bu ya. Jonathan jadi Jonathan. Apa? Kamu? Kamu? Dibully? Oh dibully? Dibully siapa? Dia mengaku dibully. Dibully siapa? Oh dibela-belain sama siapa kemarin? Oh dibela-belain. Dibela-belain itu. Terus apa yang kamu lakukan Jonathan? Marah. Kalau di posisi kamu Dewi juga akan marah sebenarnya. Terus untungnya tapi kamu nggak marah sampai marah senang-senangnya loh ya. Sampai iya. Kenapa kok bisa seperti itu? Yang kamu lakukan sama Alfa apa kemarin? Kamu apakan Alfa kalau kamu marah-marah? Kamu tendang ya kemarin ya? Enggak, diapakan kemarin Alfa? Masih olok-olok? Iya, itu masih olok-olok aja. Kalau menurut kamu, kalau pas olahraga seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas kita kan enggak? Sesuai dengan kesepakatan tidak? Sesuai. Kesepakatan Masih sesuai. Boleh? Marah-marah kalau olahraga? Tidak boleh. Ini tanpa defense. Boleh sportif atau tidak sportif? Boleh sikap kamu itu kan? Sportif. Kalau kemarin sikapmu sportif atau tidak? Tidak. Terus yang betul bagaimana? Sikap yang bagaimana? Yang sportif.
Minta maaf, kemarin sudah minta maaf? Sudah? Apakah nanti akan kamu ulangi lagi? Enggak? Ya udah. Sudah tuh ya, tidak diulangi lagi. Oke, makasih banyak. Nah, itu Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan sebagai aksi nyata saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif, ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini angkatan 9. Semoga bermanfaat dan bisa Bapak Ibu terima atau bisa diimplementasikan kepada anak didik kita di sekolah. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devira. Luar biasa. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Pemaparan budaya positif yang sangat bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya yaitu refleksi. Monggo untuk Bapak Ibu yang mau menyampaikan refleksi ini. Masa baca Bu? Makan sepilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan refleksi sekaligus kesan. Setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Devira, kami merasa pengetahuan yang telah disampaikan sangat bermanfaat. Kami jadi mengerti banyak hal yang berkaitan dengan budaya positif yang mana harus diterapkan di sekolah kita ini. Hal menarik yang bisa saya tangkap adalah tentang segitiga restitusi, di mana jika benar kita laksanakan hal tersebut akan membangun budaya sekolah antar guru dan siswa. Sekian refleksi dari kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi dari Bapak Malik mungkin? Pak Malik, tantanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi atas diseminasi tentang budaya positif ini. Saya teringat dulu ada seorang ahli pendidikan yang sudah mengatakan bahwa mengajar adalah seni. Dan pada kesempatan ini saya begitu digamblangkan dengan apa itu seni dalam konteks mengajar, bagaimana mengelola kelas, bagaimana menampilkan anak dengan berbagai macam karakter. Kemudian ketika kita diberi ada semacam bagaimana anak itu kita beri hukuman dalam tanda petik, kemudian ada yang berupa refleksi, kemudian konsekuensi, itu kita bisa menjadi paham dan meletakkannya pada posisi yang mana kepada siswa pada saat kita bisa menjadi seorang misalkan manajer, menjadi seorang teman, menjadi seorang pemantau dan lain sebagainya. Dan itu bisa saya harapkan bisa menambah kita semuanya yang hadir di sini untuk
untuk bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari pada destinasi Bu Devi hari ini. Terima kasih, semoga bisa membawa barokah dan manfaat bagi kita semua ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksi yang disampaikan Bu Winase dan Pak Malik. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa yang akan dipandu oleh Bapak Malik. Namun sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesarnya jika dalam menyampaikan acara hari ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sejenak kita menengadahkan tangan memohon kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga apa yang didesiminasikan oleh Ibu Devira Arstiarani pada kesempatan hari ini bisa memberi berkah manfaat khususipun dumateng Ibu Devira sendiri dan wabil khusus kepada anak-anak siswa-siswi kedepannya yang bisa lebih baik untuk dari produk yang kita ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna ya Allah min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa fadl umat. Allahumma ja'alna min auladana, Allahumma ja'alna min auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli ghair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas adalah metode yang menumbuhkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Tujuan dari keyakinan kelas adalah 1. Menumbuhkan keterlibatan siswa dalam membuat kelas impian bersama. 2. Mewujudkan merdeka belajar dan berpihak pada murid. 3. Membiasakan budaya disiplin positif. Berikut adalah video pembuatan keyakinan kelas di kelas 3 UPT SD Negeri Karangrejo 1. Hari ini kita akan belajar membuat peraturan kelas. Siapa yang tahu apa yang dimaksud peraturan kelas? Tidak boleh wow, tidak boleh beli. Tidak boleh, itu contohnya. Kalau pengertiannya peraturan kelas apa? Peraturan adalah segala bentuk aturan yang harus dilaksanakan di kelas. Itu kalau peraturan kelas. Apa peraturan yang ada di kelas kita? Tidak boleh keluar bangku. Tidak boleh keluar bangku saat apa? Pelajaran. Terus apa lagi? Tidak boleh godaan. Tidak boleh godaan atau memukul bangku. Kalau misalnya hari Senin, peraturan apa yang kalian laksanakan? Harus membawa besi dan topi dan Membawa topi dan tidak sabuk. Memakai atau membawa? memakai baju lengkap. Iya, memakai baju lengkap karena diadakan apa? Apa kalau hari Senin
Dari semua guru, iya, kalian tidak diajak membuat peraturan. Tapi kalau sekarang kalian ibu ajak membuat peraturan kelas. Nah, tugas kalian nanti ibu akan membagikan kertas sticky note ini. Kalian bisa menuliskan peraturan apa saja yang kalian inginkan berkembang di kelas kita. Kalian pasti ingin kok kelas kita itu seperti apa? Seperti apa kelas yang kalian inginkan? Bersih, aman, apalagi nyaman, terus asri. Ya, kalau ingin aman, nyaman, asri, peraturan apa yang seharusnya ada di kelas kita? Nah, kalian bisa menuliskannya di kertas sticky note ini nanti, ya. Siap? Keluarkan alat tulis kalian. Sudah? Ibu bagikan ini satu lembar untuk satu orang. Kalian bisa menulis lebih dari 2 peraturan yang kalian inginkan. Ya, paham? 4 boleh. Saya beri 2 ya. Coba kalian boleh menuliskannya di situ. Kalian boleh ngobrol loh, tanya-tanya boleh. Yuk, kesepakatan. Bikin kesepakatan sama temannya. Sudah selesai ya? Saya lihat dulu. Coba diangkat stikinya. Ya. Nah, yang sudah selesai menulis, ibu minta kalian menempelkan di papan tulis ini di bagian peraturan kelas. Yuk, sekarang boleh maju ke depan untuk menempelkan. Yuk, Fauzia. Nah, boleh sini satunya. Iya, sini. Itu ya yang benar ya. Ya, yuk lanjut. Terus, 5. Oke, anak-anak lihat ke depan semuanya. Saya minta kalian salah satu maju ke depan untuk membacakan peraturan kelas yang sudah kalian buat baru saja. Siapa yang mau maju ke depan? Apa saja nih, Fauzia? Dilarang terlambat. Kemudian berisik di. Iya, ajak ke teman-temannya biar teman-temannya semuanya mendengarkan. Anak-anak, kita tadi sudah selesai membuat peraturan kelas. Peraturan kelas yang kita buat nantinya akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ciri-cirinya tidak menggunakan kata negatif, tapi kalimatnya positif. Jadi kita coba menghilangkan kata tidak boleh, jangan, itu tidak kita gunakan lagi. Nah, nanti ibu akan membagikan ini kertas keyakinan kelas yang bisa kalian simpulkan bersama teman satu bangku. Peraturan kelasnya kita ubah menjadi keyakinan kelas apa? Begitu ya? Siap? Siap? Oke. Ibu bagikan ya. Silahkan diubah peraturan kelas yang sudah kita susun tadi menjadi keyakinan kelas. Yuk, silakan. Sudah semuanya? Sudah. Nah, yuk coba saya minta satu saja keyakinan kelas apa yang sudah kalian buat. Coba dibacakan, Putri. Datang tepat waktu. Berarti tadi peraturannya apa itu tadi? Tidak boleh terlambat. Ada lagi, kalau tidak boleh memukul-mukul meja, tidak boleh memecahkan jendela. Keyakinan kelas apa yang kalian buat?
Coba sekarang ditempelkan ke depan keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Mulai dari yang pertama, silakan maju ke depan untuk menempelkan. Ya, yang kedua, ketiga, oke, empat, mau di atas atau di mana? Oke, bawah. Baik anak-anak, ibu akan membacakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Yang pertama, rukun dan saling menghormati. Kedua, tertib dan disiplin. Ketiga, menjaga fasilitas sekolah. Keempat, menjaga kebersihan kelas. Dan kelima, datang tepat waktu. Nah, ibu harap keyakinan kelas yang sudah kita buat ini bisa kalian lakukan, laksanakan, karena keyakinan kelas ini kita yang membuatnya bersama-sama. Nah, hebat untuk kelas 3, berperan semuanya. Demikian video aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan di UPT SD Negeri Karangrejo 1. Terima kasih. Salam guru penggerak.